Wanita ini memasukkan kepalanya ke dalam panci berisi air mendidih dan api kompor yang terus berkobar hingga seluruh wajahnya melepuh. Sebelumnya seorang gadis kecil sedang menyuapi ibunya yang sakit parah. Lalu tiba-tiba saja ibunya berpesan agar kedua anaknya selalu menuruti apa yang dikatakan oleh bapak. Hal itu harus dilakukan agar hidup mereka selamat. Setelah itu wanita ini pun menoleh ke arah jendela lalu menatapnya untuk beberapa saat. Dan tak lama kemudian tiba-tiba darah menyembur dari dalam mulut wanita ini. Bapak dan kakaknya segera memasuki ruangan sang ibu. Tetapi sayangnya sang ibu tak bisa lagi menelan obat. Hal itu membuat mereka semua sangat panik. Lalu kemudian sang ayah justru pergi dari kamar. Yoga tak mengerti mengapa ayahnya tidak menyelamatkan ibu, tetapi justru pergi dan mengusir Yoga agar tak mengikutinya. Ingat pesan ibu, Yoga pun tak berani membantah apa yang dikatakan bapaknya. Terlihat bapaknya kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan lalu meminta tolong kepada sesuatu agar tidak menyakiti istrinya. Malam itu adalah tepat perayaan tahun baru. Ketika itu Yoga dan adiknya sedang membicarakan tentang perayaan tahun baru, tiba-tiba saja mereka mendengar panggilan suara seorang wanita yang berasal dari dapur mereka. Lalu tiba-tiba saja mereka terlihat sangat bahagia. Ternyata itu adalah ibu mereka yang sudah bangun dan memasakkan sesuatu untuk makan malam bersama. Secepat itukah wanita yang sakit parah ini tiba-tiba sembuh dan bisa memasak. Mereka kemudian makan malam bersama dengan penuh kegembiraan. Namun di tengah suasana makan bersama itulah sang ibu diam-diam pergi. Nadia yang melihat wadah minum itu kosong berniat ke dapur untuk mengisinya. Tapi kemudian Nadia melihat bagaimana ibunya memasukkan kepala ke dalam panci berisi air mendidih. Nadia pun berteriak membuat ayah dan kakaknya datang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Sang ayah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan istrinya. Dalam keadaan panik mereka kemudian membawa wanita itu ke rumah sakit. Namun di tengah perjalanan, luka parah yang diderita wanita itu membuatnya tak bisa bertahan dan meninggal dunia. 3 bulan kemudian, toko milik Suyatno kini sangat ramai. Orang-orang bahkan rela antri untuk membeli sembako di toko Suyatno. Bahkan Suyatno sendiri saja merasa heran melihat warung sembakonya yang sangat ramai hari itu. Kemudian hanya dalam waktu 3 bulan, Suyatno kembali merenovasi rumahnya serta mengisi rumah mereka dengan perabotan-perabotan mahal. Namun Yoga merasa ada yang aneh sebab ia melihat darah bekas ibunya yang tercecer di lantai tidak boleh dibersihkan oleh ayah mereka, namun hanya ditutup dengan menggunakan keramik baru saja. Nadia kemudian pergi tanpa menghiraukan sang kakak. Tapi tiba-tiba Yoga melihat sesuatu bergerak dari dalam lantai. Yoga terus memanggil adiknya karena melihat lantai yang bergerak itu secara terus-menerus. Timbullah rasa penasaran hingga akhirnya Yoga memutuskan untuk membuka salah satu keramik itu. Di balik keramik itu terlihatlah sebuah lubang hitam. Lubang itu sangat dalam dan gelap. Yoga sangat penasaran apa yang berada di dalam lubang itu. Lalu tiba-tiba ada sepasang tangan yang menarik leher Yoga seolah-olah hendak membawanya masuk ke dalam lubang. Melihat itu Nadia berusaha untuk menyelamatkan kakaknya. Ternyata hanya Yoga sendiri yang bisa melihat makhluk itu. Beberapa menit kemudian muncullah beberapa ekor kalajengking dengan jumlah yang sangat banyak hingga membuat Yoga berteriak ketakutan. Namun Nadia tidak melihat apapun dan lantai itu baik-baik saja. Pada malam harinya ketika mereka hendak makan bersama, mereka makan dengan hidangan makanan yang begitu lezat. Namun Yoga sepertinya masih marah kepada sang ayah. Yoga mempertanyakan mengapa ayahnya membiarkan ibu mereka meninggal serta bangunan rumah yang tak kunjung selesai hingga debu berserakan dan membuat ibunya sakit-sakitan. Bahkan ayah mereka melarang untuk bersih-bersih. Seketika hal itu membuat Suyatno sangat marah. Bahkan ia tega memukul Yoga. Makan malam yang seharusnya bahagia berubah menjadi suasana menegangkan dan menakutkan. Malam itu ketika mereka hendak tidur, tiba-tiba saja Yoga mendengar suara teriakan ibunya yang memanggil mereka dengan nada lembut. Yoga pun bertanya kepada Nadia apakah ia mendengar suara ibunya itu. Namun Nadia yang mengantuk kemudian menutup tubuhnya dengan selimut. Yoga kemudian perlahan-lahan keluar dari kamar. Ketika ia memeriksa ruang tengah, Yoga melihat lampu di dapurnya menyala. Yoga kemudian mendatangi dapur dan memeriksa. Alangkah terkejutnya Yoga ketika melihat sesosok wanita berdiri di depan panci dengan air mendidih dan api kompor yang menyala besar. Wanita itu sangat mirip seperti ibunya. Perlahan-lahan Yoga pun mulai mendekati. Namun saat Yoga menepuk pundaknya, kepala wanita itu tiba-tiba potel, membuat Fajar melompat ketakutan dan histeris. Sang bapak yang belum tertidur mendengar suara teriakan Yoga. Suyatno pergi ke dapur untuk memeriksa dan ternyata Yoga bersembunyi di kolong dapur. Setelah memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dapur rumahnya, Suyatno kemudian mematikan lampu dan pergi dari dapur itu. Memastikan semuanya aman, barulah Yoga keluar dari kolong dapur. Tapi lagi-lagi Suyatno curiga karena mendengar suara berisik. Ia kemudian pergi ke kamar anak-anaknya untuk memeriksa. Ternyata Yoga sudah kembali ke tempat tidur dan berpura-pura sedang tertidur pulas. Malam itu Suyatno kembali membawa seekor kambing hitam masuk ke dalam salah satu ruangan yang tak boleh dimasuki siapapun. Yoga yang belum tertidur kemudian melihat semua itu. Ia mengintip apa yang dilakukan ayahnya dari celah lubang pintu kunci kamar. Tidak diperlihatkan apa yang dilakukan oleh Suyatno. Lalu pada 9 tahun kemudian, rumah mereka kembali dilakukan renovasi. Yoga dan Nadia pun kini sudah tumbuh menjadi
menjadi remaja. Namun Yoga lebih sering diam dan seperti menyimpan rahasia besar. Tetapi Yoga tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun, termasuk juga kepada adiknya. Hingga suatu hari Yoga sangat marah ketika tahu Nadia dan ayahnya akan membawa Yoga ke rumah sakit jiwa. Hingga terpaksa Yoga ingin menunjukkan sesuatu kepada Nadia tentang siapa ayah mereka yang sebenarnya. Suatu malam ketika Suyatno memeriksa anak-anaknya, mereka berpura-pura tertidur pulas. Namun diam-diam Nadia sudah janjian dengan Yoga, sebab Yoga ingin menunjukkan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Di salah satu ruangan di rumah mereka, ada satu kamar yang tak pernah bisa dimasuki oleh orang lain kecuali Suyatno sendiri. Yoga kemudian menyuruh Nadia untuk mengintip apa yang dilakukan oleh ayah mereka dari lubang kunci. Ternyata saat itu Suyatno sedang melakukan ritual di mana ia membunuh seekor kambing hitam, lalu kemudian menggunakan darah segarnya untuk dibasuhkan ke seluruh tubuh. Kepala kambing itu kemudian digunakan sebagai persembahan. Setelah semua ritual selesai dilaksanakan, Suyatno lantas keluar dari ruangan dengan tubuh yang penuh darah. Ia lantas pergi ke halaman belakang rumah. Nadia dan Yoga pun terus melihat apa yang dilakukan oleh sang ayah. Suyatno kemudian menguburkan kepala kambing hitam itu. Tak tahan dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya, Nadia kemudian berlari dan menegur ayahnya itu. Sementara Yoga kemudian pergi dan terlihat oleh ayahnya. Suyatno kemudian langsung mengejar Yoga, yang ternyata Yoga masuk ke dalam ruang rahasia. Ternyata ruangan itu adalah tempat ayahnya melakukan persembahan kepada sosok iblis yang selama ini menjadi junjungannya. Di sini Suyatno tak mampu berkata-kata. Ia kemudian bercerita kepada anak-anaknya bahwa dahulu kala hidup mereka sangat berkekurangan, bahkan mereka tak mempunyai tempat tinggal. Sampai akhirnya Suyatno mengurus rumah itu dan mencoba sebuah ritual yang disebut dengan kandang bubrah. Suyatno terus merenovasi rumah itu karena selalu saja ada yang rusak. Tapi tiba-tiba makhluk itu datang dan meminta tumbal baru, bukan kepala kambing melainkan nyawa Yoga, anak pertama mereka. Karena tak ingin kehilangan Yoga, dalam mimpi itu wanita ini melakukan perjanjian. Ia sudah sepakat untuk menggantikan Yoga sebagai tumbalnya. Setelah sebelumnya ia mencari tahu tentang cara menghilangkan pesugihan kandang bubrah di internet. Namun siapa sangka ternyata gurunya menyambungkan proyektor ke komputer Nadia, sehingga membuat semua yang dilakukan oleh Nadia terpampang di layar monitor. Teman-temannya kemudian menertawakan Nadia hingga membuatnya sangat malu. Ketika berada di ruangan kelas pun semua teman-temannya mengejek Nadia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nadia bau kambing. Sepulang dari sekolah, rumah Nadia sangat ramai. Lagi-lagi rumah Nadia sedang dilakukan renovasi, sedangkan petugas listrik tidak menemukan kejanggalan saluran listrik yang ada di rumah Nadia. Namun entah mengapa listrik di rumah Nadia terus padam. Nadia mulai mendengarkan percakapan para pekerja yang merasa ada keanehan di rumah itu, sebab selalu ada saja kerusakannya. Sementara itu hingga malam hari Pak Suyatno tak bisa dihubungi, hingga ponsel Nadia pun akhirnya kehabisan baterai. Nadia kemudian berinisiatif untuk pergi ke rumah tetangganya, sekedar ingin menumpang mencarger ponsel serta menunggu ayahnya pulang. Tetangga mereka pun menyambut baik Nadia, lalu mempersilakannya untuk mencarger ponsel di dalam rumah. Di saat itulah sang ibu pemilik rumah menawarkan Nadia untuk makan masakan daging kambing bersama mereka. Ternyata daging kambing yang dipotong oleh ayahnya dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Tak lama kemudian terdengar suara motor milik Yoga yang baru saja pulang bekerja. Awalnya pria ini mengira bahwa sosok wanita yang ada di pojok ruangan itu adalah adiknya, tapi ternyata itu adalah sosok hantu. Penampakan-penampakan itu kemudian bermunculan dan berada di mana-mana, di setiap sudut ruangan, di kanan dan kiri Yoga. Yoga terus berteriak histeris melihat penampakan-penampakan itu, sampai akhirnya Nadia benar-benar datang menenangkan Yoga. Tak lama kemudian Suyatno baru saja pulang sambil membawa seekor kambing berwarna hitam. Nadia pun kemudian menghampiri dan bertanya kemana saja ayahnya seharian. Ternyata Suyatno pergi ke desa untuk mendapatkan seekor kambing jantan hitam, sebab di tempat langganannya kambing jantan hitam itu sedang kosong. Tak punya pilihan lain, akhirnya Nadia memutuskan untuk membantu ayahnya melakukan ritual. Semua itu demi keamanan mereka. Awalnya Yoga hanya memperhatikan saja, namun karena ia juga tak punya pilihan, akhirnya Yoga juga turut membantu sang ayah melakukan ritual. Aneh, tiba-tiba saja lampu di rumah mereka yang sudah padam berhari-hari tiba-tiba menyala. Setelah itu mereka bertiga kemudian bekerja sama untuk memisahkan daging kambing hitam lalu membagikannya kepada tetangga mereka. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, tepat di perayaan tahun baru berikutnya, seperti biasa mereka juga merayakannya dengan membakar beberapa jagung. Kala itu Yoga berpamitan untuk mengambil jaket karena udara dingin, tapi saat hendak keluar, pintu lemari kamar itu tiba-tiba terbuka sendiri. Yoga kemudian mengunci rapat pintu lemari, namun aneh, pintu lemari itu tiba-tiba terbuka kembali. Lalu saat Yoga keluar dari kamar, ia melihat sosok jin yang begitu besar berwujud kambing hitam. Suara teriakan Yoga berbarengan dengan meledaknya kembang api, sehingga mereka tidak mendengar apa yang terjadi di dalam rumah. Jin pesugihan kandang bubrah itu akan datang mengambil tumbal setiap 10 tahun sekali, tepat pada malam pergantian tahun baru. Kerasnya suara kembang api membuat mereka tak mendengar teriakan Yoga. Sampai pada akhirnya Nadia pun curiga dan berniat untuk memanggil Yoga. Lalu ketika Nadia sampai di kamar Yoga, alangkah terkejutnya ketika Nadia melihat tubuh Yoga tiba-tiba jatuh di depannya. Tubuh Yoga terlempar ke sana kemari, wajahnya hancur dan seluruh tubuhnya penuh luka. Berkali-kali tubuh Yoga melayang ke udara, lalu kemudian terhempas kembali ke lantai. Nadia berteriak sekuat mungkin,
namun ayahnya tak mendengar. Sampai penyiksaan itu terjadi berulang-ulang kepada Yoga, sampai Yoga tak berdaya. Beberapa saat kemudian, mereka kemudian membawa Yoga ke rumah sakit. Namun luka yang cukup parah di tubuh Yoga, serta kepalanya yang sudah hancur, membuat Yoga meninggal dalam perjalanan. Namun anehnya jasad Yoga tak boleh dimandikan ataupun disolatkan, dengan alasan semua itu sudah dilakukan bersama dengan pihak rumah sakit. Hanya orang-orang suruhan Suyatno sajalah yang akan memakamkan jasad Yoga. Suyatno juga meminta kepada para warga untuk mengerti dan pulang ke rumah masing-masing. Suyatno kemudian mengajak Nadia untuk pergi ke pemakaman. Lalu ketika Nadia menutup pintu rumahnya, tiba-tiba Nadia melihat sesuatu yang aneh. Tepat di hadapannya ada sesosok makhluk yang berdiri. Makhluk itu memiliki wujud yang sangat tinggi. Wajahnya menyeramkan, pucat dan penuh darah. Seketika Nadia kemudian menutup mata dan telinga. Tak lama kemudian makhluk itu pun menghilang. Beberapa hari setelah kematian Yoga, lagi-lagi toko sembako milik Suyatno ramai didatangi pembeli. Sementara itu ketika Nadia berada di sekolah, ia lebih sering melamun seperti memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba saja ia terlihat histeris melihat kepala kambing berjatuhan. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa yang terjadi. Nadia seringkali merasa ketakutan dan berlari sendirian. Nadia kemudian berlari ke ruang perpustakaan lalu mengonsumsi obat antidepresi. Salah satu teman Nadia bernama Bastala yang memperhatikan sikap aneh Nadia kemudian datang dan berusaha untuk menenangkan. Namun Nadia tak ingin menceritakan hal itu kepada siapapun. Bastala lalu memberikan pesan agar Nadia menceritakan masalahnya ke dalam sebuah buku. Nadia pun mencoba untuk mengikuti apa saran Bastala. Pada suatu malam, para jin berwujud kambing itu sedang berpesta. Mereka sedang asik memperebutkan jasad Yoga yang menjadi santapan pesta malam mereka. Tiba-tiba salah satu dari jin itu melihat kehadiran Nadia. Nadia kemudian menjerit. Lalu ketika ia terbangun, Nadia mendapati sebuah luka di bagian tangannya. Ayahnya mengatakan menemukan Nadia dalam kondisi pingsan di ruangan tempat ayahnya bekerja. Nadia lantas bercerita bahwa ia melihat kakaknya Yoga, tubuhnya dimakan oleh jin-jin itu. Keesokan paginya mereka berdua pun kemudian pergi menelusuri hutan mendatangi sebuah desa terpencil. Namun sepanjang perjalanan Nadia melihat sosok nenek tua yang terus memperhatikan kehadiran mereka. Namun lagi-lagi hanya Nadia saja yang bisa melihat sosok nenek itu. Ketika mereka sampai di sebuah tikungan hutan pun nenek itu lagi-lagi muncul dan Nadia melihatnya dengan jelas. Singkat cerita malam pun tiba. Dalam perjalanan mereka lagi-lagi Nadia melihat sosok nenek tua itu. Nadia yang berteriak membuat ayahnya panik hingga mobil mereka nyaris kecelakaan. Kepala Nadia terbentur. Lalu tiba-tiba saja sosok nenek itu muncul di samping Nadia. Nadia menjerit ketakutan lalu keluar dari mobil. Nadia berlari masuk ke hutan, namun anehnya ia tak melihat sosok ayah. Nadia terus berlari semakin jauh masuk ke dalam hutan. Namun Nadia juga masih tak melihat ayahnya. Sampai pada akhirnya Nadia menghentikan langkah kaki karena ia melihat sosok laki-laki terduduk di bawah pohon. Nadia yakin laki-laki itu adalah ayahnya. Tapi saat didekati, ternyata laki-laki itu adalah hantu. Yang sebenarnya ayah Nadia masih berada di dalam mobil. Ia bahkan sempat tak sadarkan diri karena kepalanya juga terbentur. Ayahnya tak tahu jika Nadia sudah tersesat di tengah hutan. Nadia kini bertemu dengan banyak sekali makhluk-makhluk. Kemudian juga muncul sesosok tangan dari bawah tanah, membuat tubuh Nadia terjatuh. Kali ini sosok makhluk kecil seperti anak-anak muncul merayap di atas tubuh Nadia. Sosok makhluk itu seperti menakutinya, namun tidak sedikit pun melukai Nadia. Jumlah makhluk-makhluk itu semakin banyak. Kemudian pandangan Nadia gelap. Singkat cerita, Nadia kemudian tersadar kembali. Kali ini Nadia sudah berada di dalam sebuah rumah. Nadia kemudian mendengarkan percakapan ayahnya dengan seorang kakek. Ternyata kakek itulah yang telah memperkenalkan ayah Nadia dengan pesugihan kandang bubrah. Nadia kemudian tanpa sengaja memasuki sebuah ruangan, di mana seluruh ruangan itu dipenuhi dengan foto-foto keluarga. Anehnya, sebagian foto-foto itu mirip dengan orang yang baru saja ia lihat. Si kakek yang mengetahui keberadaan Nadia kemudian masuk, tetapi Nadia yang ketakutan terus menunjuk ke arah foto-foto itu. Mereka semua benar-benar sama seperti yang menemui Nadia sebelum ia pingsan. Kakek itu kemudian mengatakan bahwa semua orang itulah yang telah ia bantu mendapatkan kekayaannya melalui pesugihan. Tetapi sang kakek tak bisa menolong ayahnya sebab ayahnya sendiri telah melanggar perjanjian, di mana ia membuat perjanjian baru dengan iblis itu karena keserakahannya, sehingga ayahnya pun tak tahu jika tumbal yang sebelumnya kepala kambing telah berubah menjadi nyawa manusia. Perjanjian itu dibuat di luar kesepakatan dengan sang dukun, sehingga dukun itu tak bisa membantu Suyatno. Sepulang dari rumah dukun itu, Suyatno menyesal dan mengamuk lalu menghancurkan tempat ritualnya. Suyatno seperti tak ingin melakukan persembahan lagi. Suyatno kemudian menjual semua aset-aset berharganya, mulai dari mobil, kemudian ruko-ruko tempat ia berjualan pun telah dijual. Sementara itu uang-uang hasil dari menjual aset tersebut kemudian diwakafkan ke yayasan. Suyatno melakukan semua itu untuk membersihkan seluruh hartanya. Malam harinya Suyatno menyuruh Nadia untuk beristirahat. Tapi baru beberapa detik kemudian, Suyatno melihat Nadia melakukan hal yang aneh, di mana Nadia menghempaskan kepalanya ke dinding
berkeliling lalu tertawa seram seperti kerasukan. Ketika masuk ke dalam kamar, Nadia merangkak di dinding seperti cicak. Setelah itu melompat dan mencengkram leher Suyatno. Dengan sekuat tenaga, Suyatno melemparkan tubuh Nadia ke atas tempat tidur. Setelah itu barulah Nadia tersadar. Suyatno sangat menyesal atas perbuatannya. Keesokan harinya mereka memutuskan untuk berziarah ke makam kedua orang yang sangat mereka sayangi yang telah pergi menjadi tumbal. Suyatno bersama Nadia kemudian berkeliling Pulau Jawa untuk meminta bantuan kepada orang-orang pintar agar Suyatno bisa terlepas dari perjanjian dengan iblis itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Suyatno terus berkeliling Pulau Jawa dan tak pantang menyerah meskipun semua tempat-tempat yang ia datangi tidak memberikan hasil. Sampai pada tahun 2021, Suyatno akhirnya tiba di sebuah desa terpencil. Di desa itu Suyatno akan menemui seorang paranormal. Alamat itu ia dapatkan dari paranormal sebelumnya. Baru saja sampai di desa itu, Nadia sudah mengalami hal aneh. Nenek tua ini bukanlah nenek tua sembarangan. Ia adalah seseorang yang mempunyai kemampuan sakti di desa itu. Untuk pertama kalinya ia melihat kehadiran Nadia. Namun nenek ini sudah mengetahui bahwa wanita ini bernama Nadia dan kehidupannya kini berada di ambang kematian. Suyatno kemudian meminta tolong kepada si nenek tua. Bagaimana caranya agar ia bisa terlepas dari perjanjian dengan jin tersebut. Namun nenek tua itu mengatakan, meski seluruh harta Suyatno habis, tidak akan mampu membersihkan diri mereka, serta apapun yang mereka lakukan dan kemanapun mereka meminta bantuan. Akhirnya Nadia juga akan menjadi tumbal. Setiap 10 tahun sekali jin itu akan menagih janji tepat di malam pergantian tahun baru. Dan yang terakhir adalah Nadia. Suyatno kemudian bersujud meminta tolong kepada si nenek. Namun nenek mengatakan percuma saja karena ia juga tak bisa membantu. Putus asa dengan usaha mereka, Nadia terus menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku. Namun Suyatno tidak menyerah. Ia mengajak Nadia untuk terus mencari bantuan. Namun Nadia mengatakan bahwa semua percuma. Nadia sudah merelakan hidupnya jika memang harus menjadi tumbal. Dengan berat hati malam harinya mereka kembali pulang ke rumah. Rumah yang sudah lama ditinggalkan kini mulai sudah tampak usang. Nadia kemudian mengambil ponselnya lalu menghubungi temannya Bastala. Keesokan harinya mereka melakukan pertemuan. Nadia mengatakan bahwa ia telah keluar dari sekolahan itu. Nadia lalu memberikan buku catatan yang selama ini ia tulis. Nadia berpesan agar Bastala tidak membaca buku itu saat ini, namun harus menunggu hingga malam pergantian tahun baru usai, barulah Bastala boleh membaca buku itu. Tepat pukul 12 pada pergantian malam tahun baru, Nadia berada di ambang kematian, menanti kedatangan jin pesugihan untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal. Sosok itu sudah berdiri di belakangnya. Dalam waktu sekejap saja, tiba-tiba Nadia merasa seluruh tubuhnya sangat gatal. Nadia tak tahan, kemudian menggaruk kulitnya hingga seluruh kulit tubuhnya mengelupas. Bahkan Nadia juga mengelupas kulit di wajahnya. Setelah itu Nadia mengambil pisau yang berada di depannya. Nadia kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi sebenarnya jin itulah yang menuntun Nadia untuk melakukan semuanya. Suyatno hanya bisa menangis menyesal melihat putrinya diambil oleh jin pesugihannya sendiri. Setelah tahun baru berlalu, Bastala barulah membaca seluruh tulisan tentang kisah perjalanan hidup Nadia di buku itu. Bastala kemudian pergi ke pemakaman untuk melakukan ziarah serta mendoakan Nadia agar tenang di alam sana. Rumah yang semula ramai kini menjadi sepi. Tinggallah Suyatno seorang diri, namun ia juga mengalami gangguan jiwa. Suyatno kerap tertawa sendiri, menangis berteriak seperti seseorang yang mengalami depresi. Dan film pun selesai.